Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita insyaallah akan mengambil satu tema yang mana ada di urutan ke-19 hadis Arba'in An-Nawawi. Kita masuk ke Al-Hadis Tasi' Ashar, hadis ke-19 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Ini kitab ditulis oleh Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i. Saya mengaji beliau kitab ini sampai selesai dan alhamdulillah diizinkan dapat sanad langsung dari Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i. Beliau juga mengajarkan kita kitab fikih. Judul kitabnya Al-Imta' fi Matni Abi Suja', fikih khusus Imam Syafi'i. Beliau juga ngajarin kita tafsir, yang mana kemarin kita fokus itu membahas tafsir Jalalain, tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis. Judul hadisnya ihfazillaha yahfazuka. Temanya mohon maaf kalau agak mancing-mancing, Pak. Cuman memang seperti itu gitu. Tema kan apa perlu Allah dijaga. Karena kemarin sempat ramai isu-isu yang beredar Allah itu harus dijaga. Sehingga gara-gara kalimat itu banyak orang yang berdebat, siapa kita jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai ada doa yang bunyinya, kalau tidak ada yang memilih kami maka tidak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Itu kesalahkaprahan ketika memahami Allah perlu dijaga atau tidak. Sedangkan di hadis Arba'in An-Nawawi sudah akan dibahas bahwasanya apa perlu Allah itu kita jaga, dan jika perlu Allah dijaga bagaimana cara menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar betul-betul memposisikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah termasuk sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulamu inni uallimuka kalimatin. Satu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas sedang berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas itu dipakai oleh orang Indonesia zaman dulu, Pak. Orang Indonesia zaman dulu, anak-anaknya umur 7 sampai 10 tahun itu dilempar ke pesantren-pesantren salaf dengan harapan anak itu mulazamah kepada kiai-kiai di pesantren. Itu termasuk bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi anak-anak dulu kebanyakan kan khidmah sama kiai, ngurusin kiai, sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas ngurusin Rasulullah SAW. Satu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas jalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ghulamu inni uallimuka kalimatin. Wahai anak muda, kata Rasulullah, ngomong sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ente ane mau ajarin sesuatu enggak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berkata lagi, ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi dari tema tadi apa perlu kita menjaga Allah, ternyata dari hadis ini kita perlu menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di halaman kedua, Pak, di bagian kedua makalah yang saya tulis. Di sana disampaikan kita akan diminta oleh Rasulullah untuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaan kedua kembali muncul, bagaimana cara dan apa bentuknya kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya tulis di antara bentuk menjaga Allah adalah pertama menjaga haknya. Menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah yang pertama?
Hak Allah yang pertama adalah kita jaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, artinya yang lain lewat. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, tidak tertarik lagi kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sudah beriman kepada Allah, atau saking tingginya nilai iman, umpama ada orang sudah beriman kepada Allah, kita mengakui bahwa orang ini sudah menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dia sudah menjalankan hak Allah, maka haram hukumnya kita gampang banget kafirin orang. Haram buat kita gampang untuk mengkafirkan orang lain. Kita tahu dia sudah syahadat, artinya dia sudah punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia berbeda dalam perkara-perkara furu'iyah dalam Islam, maka tetap kita haram hukumnya mengatakan dia kafir. Kenapa? Karena kita bilang dia kafir, artinya kita sudah bilang dia sudah tidak memenuhi hak Allah. Padahal itu adalah perkara yang sangat fatal. Tidak boleh sembarang mengatakan orang kafir, ente kafir ente, tidak boleh. Apalagi dia sudah mengikrarkan bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hak-hak Allah Subhanahu wa taala adalah Allah bersih dari tempat, Allah bersih dari arah, Allah bersih dari sifat kemanusiaan, dan Allah bersih dari segala sesuatu yang bisa diindra. Sederhananya, apa maksud Allah bersih dari tempat? Allah tidak butuh kepada tempat. Kalau dibilang, kan di Quran ada tsummastawa 'alal 'arsy, Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa itu kan artinya duduk kayak begini, Pak. Atau bisa dibilang duduknya seperti ini, atau duduk sila di atas singgah sana. Kalau kita katakan Allah duduk di atas singgah sana, berarti Allah punya tempat atau tidak? Ada tempat toh. Kalau Allah punya tempat, berarti Allah punya jasad apa enggak? Kalau diartikan tempat, berarti Allah punya jasad kan? Kalau Allah punya jasad, artinya Allah butuh kepada sesuatu enggak? Butuh kepada sesuatu. Dan kalau kita meyakini Allah seperti itu keyakinan yang sangat bahaya. Memang di Quran ada bunyinya tsummastawa 'alal 'arsy, Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa yang artinya duduk itu kan terjemahannya. Lalu Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu taala, seorang ulama dari Mesir pengarang tafsir Asy-Sya'rawi, pernah mengatakan untuk menafsirkan ayat istiwa itu beliau bilang wastiwa illahi laisa kastiwaina wa kaifa, istiwanya Allah itu bukan seperti istiwa yang kita bayangkan. Bagaimana istiwanya Allah, wallahu a'lam, cuman Allah saja yang tahu. Kalau Allah dibilang ada di atas arsy, Allah butuh tempat. Arsy adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah butuh kepada makhluknya? Berarti Allah tidak mampu melakukan segala hal, sampai-sampai Allah butuh kepada tempat. Jadi di antara hak Allah, kita harus mampu membersihkan Allah dari Allah punya tempat, Allah butuh tempat, Allah butuh arah. Memang ada hadis, sahabat bertanya, ditanya, "Ainallah?" Sahabat itu menjawab, Allah ada di atas, katanya. Kalau Allah ada di atas, berarti Allah punya jarak tidak? Punya arah tidak? Sedangkan jarak dan arah itu adalah makhluk yang Allah juga menciptakan. Kalau jawabannya di atas, pertanyaan selanjutnya apa? Atasnya atas mana? Atas bumi? Atas planet? Atas galaksi? Apa atas apa nih? Tidak ada kejelasan di sana. Kalau tidak ada kejelasan di sana,
repotnya bisa menghadirkan Allah itu maha lemah, karena tidak jelas Allah di mana tempatnya. Nah, untuk menjaga supaya kita tidak menghancurkan hak-hak Allah, jangan mikirin Allah di mana. Terserah Allah, Allah mau di mana terserah Allah. Yang jelas kita hilangkan pikiran itu supaya kita tidak terjatuh menganggap Allah sama seperti makhluk. Ada lagi dalil laisa kullu syai'in halikun illa wajhah. Nauzubillah, jangan mengartikan wajhah di sini wajah Allah seperti wajah manusia. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah seperti tangan manusia. Tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Jangan membayangkan tangan Allah seperti tangan manusia. Hal-hal yang seperti ini bagusnya tidak usah ditanya dan bagusnya tidak usah dipikirkan, karena takut terjatuh kepada hal-hal yang keliru. Itu diantara cara kita menjaga hak Allah, beriman kepadanya dan menjaga kebersihan Allah dari tempat, Allah dari arah, Allah dari sifat kemanusiaan, dan Allah dari sesuatu yang bisa diindra. Kemudian diantara cara menjaga Allah selanjutnya adalah kita menjaga batasan-batasan yang Allah berikan kepada kita. Apa batasan-batasannya? Batasan-batasan kita kepada Allah adalah minta cuman kepada Allah, mengeluh cuman kepada Allah, mohon pertolongan cuman kepada Allah. Tidak ada hal lain yang kita minta kecuali kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ketemu, Pak, sama seseorang yang karena sering minta ke Allah tapi jarang kabul. Akhirnya kepercayaan dia kepada Allah mulai berkurang dan kepercayaan dia kepada Allah mulai hilang. Akhirnya orang ini larilah ke manusia yang kita kenal dengan sebutan DUKUN. DUKUN, Pak. Dukun. Tapi anehnya menurut dia, ketika minta sama Allah enggak kabul, tapi minta sama dukun langsung kabul. Saya bilang sama dia, Pak, itu pas Bapak minta ke dukun kabul, emang kebetulan pas waktunya Allah pengen ngabulin doa Bapak. Memang waktunya dikabul doa Bapak hari itu jam segitu. Kalau Bapak enggak ke dukun pun doa Bapak akan kabul juga, karena waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Dia ngira kabulnya karena dukun. Enggak ada juga orang bilang ada santet dari dukun mati. Enggak, Pak. Mati ya sudah waktunya mati. Sebabnya kalau kita bilang santet sebab kematian, artinya dukun sama kayak Tuhan, Pak, bisa mencabut nyawa manusia. Tidak. Yang mencabut nyawa manusia adalah Allah. Ini hanya permainan jin saja yang mengaku-ngaku gara-gara santet bisa mati. Baik, kita lanjutkan. Ihfazillaha yahfazuka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ketika kita sudah menjaga Allah dengan porsi tadi, menjaga beriman kepadanya, menjaga bahwa Allah itu bersih dari sifat-sifat kemanusiaan, kemudian menjaga batasan-batasannya. Kalau kita sudah melakukan itu, maka keuntungan buat kita adalah Allah akan menjaga kita. Apa di antara yang dijaga oleh Allah? Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i menyampaikan, di antara yang dijaga oleh Allah kepada kita ketika kita menjaga Allah, Allah pasti jaga keluarga kita dan juga jaga harta benda. Rata-rata orang taat kepada Allah, kebanyakan di antara mereka keluarganya baik-baik saja, harta bendanya juga baik-baik saja. Di antara bentuk keluarga baik-baik saja, bukan keluarga itu enggak kena sakit, bukan. Maksud baik-baik saja adalah anak cucu kita jadi anak cucu yang soleh. Jadi di antara bentuk penjagaan Allah karena kita menjaganya, Allah menjaga keluarga kita dan harta kita. Dan bentuk penjagaan Allah kepada kita adalah menjadikan keluarga kita keluarga yang soleh dan menjadikan harta kita harta yang berkah. Maka enak sekali kalau kita jaga Allah, Allah jaga keluarga dan harta.
Kemudian yang dijaga oleh Allah lagi kalau kita menjaga Allah adalah Allah akan menjaga fisik kita ketika kita tua. Di sini saya tulis kisah tentang Al-Qadi. Di sana saya tulis tentang kisah Syekh Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari Asy-Syafi'i. Beliau berkata, hadhihi al-jawarihu hafaznaha 'anil ma'asi fi as-sighari wa hafazaha Allahu 'alaina fil kibar. Kata Syekh Al-Qadi Abu Thayyib, beliau mengatakan bahwa Syekh Abu Thayyib ini umurnya sudah tua, tapi lari bisa diadu sama orang yang muda, Pak. Umurnya tua, tapi kecepatan dia lari bisa diadu sama orang yang muda. Dia sudah tua, tapi loncatannya masih seseger loncatan anak muda. Akhirnya Syekh Al-Qadi Abu Thayyib ditanya, ya Syekh, kenapa sih antum badannya sudah tua pun masih kuat? Syekhnya menjawab, hadhil jawarihu hafaznaha minal ma'asi fis sighari wa hafazaha Allahu alaina fil kibar. Badan saya ini kenapa kuat? Karena ketika waktu muda saya jaga tubuh ini untuk tidak melakukan maksiat, maka ketika tua tubuh saya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelemahan karena umur. Jadi kalau waktu muda taat, tuanya biasanya sehat. Kalau mau ngelihat orang yang mudanya taat, tuanya sehat, pergi haji, Pak, nanti cari orang Iran atau cari orang Turki. Karena di Iran sama di Turki kebanyakan nggak boleh pergi haji orang tua yang pakai kursi roda. Mereka syarat pergi hajinya sangat ketat. Orang Turki itu orang tua syarat pergi haji dia bisa lari, Pak. Sekalipun bungkuk badannya, tapi tetap dia harus bisa lari, sekalipun lari kecil, ramel lah, lari-lari kecil ketika sa'i itu baru bisa berangkat haji, Pak. Tapi kan Indonesia emang luar biasa ya, Pak ya. Indonesia karena kasih sayangnya luar biasa, yang nggak bisa lari pun bisa pergi haji. Nah, kebanyakan orang Turki yang tuanya kuat itu mudanya rata-rata soleh. Tahun 2017 saya tugas haji itu, ketika bertugas di Madinah, saya ketemu dengan beberapa nenek dan kakek Turki yang badannya bungkuk tapi lari masih kuat. Ketika saya tanya, kok badannya kuat, apakah olahraga segala macam, jawaban beliau sama persis seperti jawaban Syekh Qadi Abu Thayyib. Beliau cuma bilang, kalau kita jaga Allah waktu muda, tua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada pertanyaan, Tad, gimana kalau orang yang udah terlanjur tua? Udah terlanjur tua, mudanya udah lewat. Taubat. Taubat dari segala dosa yang muda. Allah terima taubat kita, maka ketika masa tua dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Tadi kan kita bilang tidak boleh mengatakan Allah itu dengan kondisi arah. Tapi di hadis ini dibilang kalau kita jaga Allah, Allah ada di hadapanmu. Ternyata dijelaskan oleh Imam Nawawi, maksud Allah ada di hadapan kita adalah pertolongan Allah sangat dekat buat kita. Contoh, saya umpama lagi jatuh di jalan. Orang pertama yang nolong saya orang yang depan saya atau orang yang di ujung kulon sana, Pak? Tentu orang yang ada di depan kita yang pertama nolong kita. Makanya Nabi mengumpamakan kalau kita menjaga Allah, maka Allah ada di hadapan kita. Itu punya makna pertolongan Allah sangat dekat buat kita. Kalau kita jaga Allah, maka Allah akan nolong kita cepat pertolongannya. Kemudian idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, mintanya cuman kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan kepada Allah. Contoh nih, Pak, contoh. Ini kejadian fakta ya, Pak. Cuman saya nggak mau cerita tentang orang ya. Ada jamaah majelis itu datang ke saya curhat, Ustadz, saya diomelin mulu nih sama istri. Kenapa, Pak?
Masa saya mancing kagak boleh Ustaz? Ternyata nih bapak demenannya mancing. Saya tanya, Pak, bapak kalau mancing jam berapa? Jam 12 malam sih. Ya diomelin lah sama istri, mancingnya tengah malam. Tapi hobi Tat, gimana lagi gitu. Saya sering berantem sama istri gara-gara mancing. Terus saya bilang, ya udah Pak, minta tolong sama Allah. Bapak bangun tahajud. Biasanya bapak bangun malam buat mancing. Sekarang 3 hari aja bangun malam buat tahajud, minta tolong sama Allah supaya hati istri terbuka dan ngizinin bapak mancing. Syukurnya bapak ini nurut, diajak tahajud, berangkat. Dia doanya cuma mau itu doang, bininya ngizinin dia mancing. Itu saya mau ketawa, emang lucu, nggak ketawa tapi ajaib Pak. Setelah 3 hari dia tahajud, dia datang lagi ke rumah laporan, doanya qabul. Minta tolong sama Allah supaya hati istrinya terbuka untuk dia mancing, dikabul oleh Allah. Ketika ke rumah beliau cerita, Tat, tergesa-gesa dia ke rumah, Tat, manjur Tat, doanya kabul. Kenapa emang Pak? Itu setelah 3 hari malamnya, saya niat mau sholat lagi Tat. Orang kalau udah tahajud Pak, sekali 2 kali, besoknya kalau enggak tuh sayang. Nah bapak ini karena udah 3 hari tahajud, dia pengen lagi tahajud yang ke-4. Pas waktu tahajud yang ke-4, istri saya malah nanya, ayah kagak mancing? Saya bingung, bapak jadi milih sholat apa mancing? Tapi alhamdulillah, kalau kita minta pertolongan kepada Allah. Ibu-ibu juga, kalau seandainya lakinya susah, dibilangin, Bu, tahajud minta pertolongan sama Allah. Jadi kondisi manusia, kalau laki-laki Pak, itu memang 100% segala sesuatu akal yang digunakan. Kalau perempuan 100% yang digunakan hati, itu sunnatullah. Jadi suruh istri mikir lama Pak, karena mikirnya pakai rasa. Kalau ibu-ibu nyuruh bapak merasakan atau peka, lama Bu, karena mikirnya pakai otak. Jadi kadang ada yang bilang, ayah nggak ngerti banget sih sama saya gitu. Itu karena memang sunnatullah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustadz, saya sudah minta tolong sama Allah tapi belum kabul. Perkataan belum barusan itu malah jadi sebab nggak dikabul sama Allah. Mohon izin Pak. Kalau kita sudah doa, jangan sekali-kali bilang belum. Doa jangan sekali-kali bilang belum. Umpama lagi cerita sama temen, Pak Haji, gimana umroh? Iya nih, saya udah doa sama Allah minta duit tapi belum kabul. Jauhin itu. Karena ada hadis di kitab 361 hadis beserta Ahlul Bait karangan Imam Ibnu Haddar, bunyinya yustajabu li ahadikum ma la ya'jal yaqulu qad da'awtu wa lam yustajab. Setiap doa kita pasti dikabul oleh Allah. Ingat, pasti dikabul oleh Allah. Dengan catatan jangan ngelakuin 2 hal. Doanya tergesa-gesa. Kalau doa yang tenang. Kalau mau dikabul doa kita, doanya yang tenang. Jangan buru-buru. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar doanya kagak hilang, doanya sambil jalan kaki. Itu namanya ajal. Doa yang tergesa-gesa. Duduk dulu sebentar, tenang, minta sama Allah, doa kita kabul. Berdasarkan hadis ini, yustajabu li ahadikum, akan diijabah, pasti diijabah doa kalian, mala ya'jal, selama kalian berdoa tidak tergesa-gesa, wa yaqulu qad da'awtu wa lam yustajab, dan selama kalian tidak pernah berucap aku sudah doa tapi belum dikabul. Kalau udah doa ya sudah, selebihnya terserah Allah mau ngabulin kapan. Kan bentuk kabulnya doa ada 3 Pak. Pertama ada yang kabul instan, kedua ada yang kabul pakai jarak, ketiga ada yang dikonversi jadi pahala.
Satu, ada yang kabul instan. Dua, ada yang kabulnya pakai jarak. Tiga, ada yang dikonversi jadi pahala. Kenapa kabulnya instan? Karena orang itu di mata Allah butuh itu. Bukan di mata kita yang butuh, tapi di mata Allah kita butuh itu, maka kabulnya instan. Pasti kita semua pernah ngerasain, Pak. Pernah nggak kira-kira ngerasain lagi ngomong nih, kayaknya enak makan mangga nih, tiba-tiba ada tetangga datang bawa mangga. Amin, Pak. Berarti pengen mangga nih. Yang muda apa yang tua mangganya nih, Pak? Mangga muda enak, Pak. Iya, itu dikabul Allah instan karena orang ini memang sedang butuh dengan mangga. Kalau kabulnya entar, Allah masih melihat kalau orang ini dikasih sekarang, mudorotnya lebih besar daripada manfaat. Contoh doa, ya Allah, bini saya ngomel mulu nih, pengen nambah ya Allah, tambah satu lagi dah. Bini nyap-nyap mulu di rumah, kagak enak ini. Pas doa, seminggu kagak kabul, 2 minggu kagak kabul, 3 minggu kagak kabul. Dikabul sama Allah pas kapan? Ya pas istri udah bisa ngelepas suaminya untuk madu. Ya artinya tidak instan, tapi doanya berjarak. Ada juga orang minta jodoh, ya Allah minta jodoh, nggak langsung datang jodohnya, bisa jadi berjarak karena Allah sedang mempersiapkan perempuan yang pantas, baik dan solehah untuk dia. Jadi semua yang diputuskan oleh Allah, tidak ada yang tidak baik buat hambanya. Kalau yang dikonversi jadi pahala, karena dosa kita udah banyak banget, Pak. Kalau Bapak habis ini pulang ke rumah, ambil kertas, Pak, garis 2 kertasnya, tulis di sini amal soleh, tulis di sini amal toleh. Lawannya soleh kan toleh. Amal baik dan amal buruk. Tapi jujur dengan diri sendiri. Saya yakin karena saya pernah coba itu, dengan jujur saya 4 mata dengan diri saya sendiri, ternyata banyak amal buruk yang saya kerjakan. Karena jujur-jujuran dengan diri sendiri, apa sih amal soleh yang sudah saya kerjakan, saya tulis. Udah selesai amal soleh, udah gak kebayang lagi di kepala amal solehnya apa aja, baru saya tulis amal tolehnya. Ya Allah, ternyata amal tolehnya lebih banyak. Karena sadar amal toleh lebih banyak, saya nggak pusing ketika saya doa. Ternyata kita nggak nerima kabulnya. Karena saya yakin itu dikonversi jadi pahala. Nanti di hari akhirat dosa saya ditimbang. Semoga dengan doa-doa yang jadi pahala, beratnya lebih berat amal soleh daripada amal yang toleh. Kemudian, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Saya mencalonkan diri jadi presiden. Yang dukung partai koalisi saya banyak. Tapi kalau kata Allah saya nggak bakal menang jadi presiden, saya nggak bakal menang. Saya nyalonin diri jadi presiden. Nggak ada yang mau koalisi sama saya. Kalau kata Allah saya jadi presiden, saya akan jadi presiden. Isu apapun yang keluar, makar apapun yang bermain, fitnah apapun yang terjatuh di dalamnya, nggak ngaruh, Pak. Karena Nabi udah bilang, kalau Allah sudah ngatur si A jadi sesuatu, mau diapain juga A tetap jadi. Begitu juga sebaliknya. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau ada orang pengen mencelakai kita, menzolimi kita, orang itu udah ngumpul, taruhlah orang itu ngumpul 100 orang, pengen bunuh kita. Kalau kata Allah belum waktunya kita mati, akan ada aja jalan keluar yang melindungi kita dari 100 orang yang mau bunuh kita. Kemudian rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Semua takdir sudah Allah putuskan dan sudah Allah tentukan, tidak bisa dirubah dan juga tidak bisa ditambah atau dikurangi. 4 bulan 10 hari itu ada 3 hal yang sudah Allah takdirkan buat kita. 1 ditunggu, 2 dikejar. Yang ditunggu apa, Pak? Mati.
takdir kematian itu kita tunggu, karena nggak mungkin mati dikejar. Satu kematian itu kita tunggu, satu ditunggu, dua dikejar. Yang ditunggu adalah kematian, yang dikejar itu jodoh sama rezeki. Jadi kalau ada perempuan muda mau nikah, jangan nunggu, kejar. Tapi bukan perempuannya yang ngejar, tapi lewat pamannya, lewat abangnya. Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah, itu ketika ingin menikah, yang duluan menyatakan keinginan menjadi istri itu Rasulullah apa Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah lah yang ngejar-ngejar Rasulullah, bukan Rasulullah yang ngejar Sayyidah Khadijah. Tapi bukan Sayyidah Khadijah yang PDKT sama Rasul, tapi beliau nyuruh orang kepercayaannya namanya Sayyidina Maisarah. Nama laki tapi kayak nama perempuan. Maisarah ini kepercayaannya Sayyidah Khadijah, dia kayak nama cewek tapi orangnya laki. Dari jalur Sayyidina Maisarah inilah Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Jadi jodoh itu dikejar, nggak ngaruh perempuan ngejar boleh, laki-laki ngejar juga boleh. Tapi khusus perempuan kalau mau ngejar kudu lewat perantara, jangan lewat dia. Terakhir, wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, ada dalam riwayat lain selain riwayat dari Sunan Tirmidzi, ihfazillaha tajidhu amamaka, masih sama, jagalah Allah, Allah akan ada di hadapanmu atau pertolongan Allah akan cepat buatmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah atau ingatlah Allah ketika kita senang. Jadi ingat Allah jangan pas susah aja. Kalau kita ingat Allah firraha, dalam keadaan senang, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengingatmu ketika kamu susah. Jadi kita doa kuat ketika lagi senang, juga doanya kudu kuat, sholatnya kudu kuat, sujudnya kudu banyak. Jangan pas susah doang sujudnya sambil nangis, tapi pas senang sujudnya lupa, boro-boro nangis. Nah, kalau kita ingat Allah ketika senang, maka pas lagi susah Allah yang akan gantian ingat kita. Kemudian wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, sama kayak tadi yang di atas, apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah, enggak usah terlalu ngoyo maksain itu. Ada di hadis qudsi, Pak. Syuruk itu jam 5.53 atau 5.58 lah. Ada dalam hadis qudsi bunyinya begini, ya bena Adam khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Wahai anak Adam, kita, ini hadis qudsi, Allah yang berfirman, wahai anak Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab, aku ciptakan dirimu untuk beribadah kepadaku, maka jangan main-main ibadahnya. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab, aku jaminkan buatmu rizkimu, maka jangan ngoyo nyari rezekinya. Ini hadis qudsi. Jadi kerja ya kerja saja, tapi tidak perlu ngoyo. Ikhtiar saja, tapi tidak perlu maksa. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab, aku sudah jamin rizki buatmu, berapa jumlahnya, bagaimana bentuknya, berapa banyaknya, itu sudah ada jaminan oleh Allah. Tugas kita ikhtiar aja seadanya. Maksud seadanya itu bukan berarti bebas ya, tetap maksimal juga tapi tidak terlalu ngoyo. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab in anta radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbaka wa badanak. Kalau kamu ridho dengan apa yang sudah aku kasih, kata Allah, mau sedikit mau banyak kamu ridho, arahtu qalbaka wa badanak, aku akan bikin hati dan badanmu akan merasa rehat. Ini kata Allah. Kita ridho dengan yang sedikit atau ridho dengan yang banyak, tidak maksain supaya banyak terus, maka badan kita akan rehat. Artinya penyakit juga jarang datang ke badan.
hati juga selalu tenang, nyaman, bersyukur dan sabar selalu ada. Yang repotnya yang kedua nih, in anta lam tarda bima qasamtuhu lak fa wa izzati wa jalali sausallitannaka dunya tarkudu fiha raqdal wuhushi fil bariyah wa laysa laka minhu illa ma qasamtuhu lak. Kalau kamu tidak ridho dengan apa yang aku kasih, mau cari duit ampe bumi tebolak-balik bagaimanapun, tetap aja jumlah rizki buatmu ya sejumlah yang sudah aku tentukan buatmu. Jadi tanpa perlu ngoyo pun jumlahnya sudah jelas. Berapanya sudah jelas. Ini maksud hadis, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka takdir itulah yang akan terjatuh buat kita. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Kalau mau dapat pertolongan Allah, kudu sabar dulu. Pertolongan Allah akan datang setelah kita sabar. Wa annal faraja ma'al karab. Kelapangan dari Allah akan datang setelah kesulitan yang kita kesempitan yang kita rasa. Wa anna ma'al usri yusra. Dan di balik kesulitan tentu ada kemudahan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita sudah cukup, sebenarnya masih banyak sekali nih Pak yang harus kita bahas, cuman waktu tidak cukup. Terima kasih banyak. Silakan yang ingin bertanya, tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.